Saya mau ngomongin prestasi antara Anies itu kalau digabung sama AHY prestasinya seumur hidup, dan dibandingkan dengan prestasi Gibran cuma dalam hitungan 3 tahun sebagai wali kota Solo, saya jamin Anda akan melongo. Keras ya. Jadi begini, belum lama berselang. Bukan masalah siapa capres, ya. Ini kan agendanya terlalu sempit. Nasdem satu sudah mendeklarasikan Mas Anies. Yang kedua, mau ketemu Bu Mega itu banyak agenda. Layak dicurigai, trik apa yang berlaku sehingga Anies bermanuver lewat Gibran? Apa yang terlintas di pikiran kita untuk memahami berita di media ini, yang mana seorang calon kontestan Pilpres demikian sistematis membangun opini? Si tukang polarisasi sekaligus selebgram dari DKI Jakarta, yaitu Anies, sedang girang-girangnya karena DKI Jakarta telah memperoleh predikat. Nah, yang toh di belakang juga dekat. Nah, kalau lagi jalan-jalan pagi kan nggak perlu kode-kodean ke. Dan saya dengar kalau nggak salah ya, ada anggota BPK DKI itu yang masuk penjara. Nah, biasanya nih ya seperti bocah ingusan yang baru saja memperoleh. Wah Mbak, iya kabare. Bang, PDIP juga bilang tidak mau berkoalisi dengan partai. Peringkat terbaik di kelas, lantas memamerkannya ya ke semua warga sekolah bahwa ia adalah siswa paling pintar tanpa tanding. Katanya kita gotong royong. Kalau gotong royong terus menebar narasi permusuhan, siapa yang menggigit cabai dia yang kepedasan lah. Dari semua siswa di sekolah. Kira-kira begitu perumpamannya. Ya begitu juga Anies dalam memperlihatkan kedunguannya bahwa predikat WTP. Nanti jangan-jangan tak ada orang mau berkawan sama dia. Nggak boleh kita hidupnya arogan-arogan. Kalau kita stick dengan gotong royong, kurang dan lebih, itu kita bersama-sama. Yang telah diterima oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan bentuk dari tata kelolanya yang baik terhadap DKI Jakarta, katanya begitu. Mulai dari upaya Seakan-akan dirinya sangat mengapresiasi politisi lain, khususnya karena menunjukkan prestasi baik dan bahkan memberi kepuasan kepada warga yang dipimpinnya. Adalah seorang Anies Baswedan yang melakukan manuver seperti itu, bahkan hingga harus menempuh perjalanan jauh untuk menarik perhatian publik. Setelah sebelumnya dia bermanuver di ajang G20 di Bali dan berhasil memancing reaksi banyak pesohor sehingga tak ayal namanya banyak disebut di media. Maka kita dapat membaca itikat yang sama ketika mengunjungi wali kota Solo yang kebetulan adalah putra presiden. Peneliti indikator politik Indonesia Bawono Kumoro menilai pertemuan Anies Baswedan dengan wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka menarik dicermati. Kendati persamuhan ini dibungkus dalam aktivitas sarapan bersama, Bawono menyebut ada makna politik di baliknya. Menurutnya, sebagai anak presiden, Gibran pasti sudah menyampaikan rencana pertemuannya dengan Anies kepada Joko Widodo. Sebagai anak presiden Joko Widodo, tentu saja sebelum pertemuan dilakukan, Gibran juga telah berkomunikasi dengan presiden, kata Bawono dalam keterangannya Rabu, 16 November 2022. Bawono menyebut sangat mungkin dalam pertemuan ini Gibran membawa pesan dari Presiden Jokowi kepada Anies. Bisa jadi restu serupa dengan yang disampaikan kepada Prabowo dan Erlangga Hartarto. Analis Bawono tidak terlalu menarik karena dia hanya melihat pertemuan itu dari sisi Gibran. Adalah hal normatif jika Gibran menerima kunjungan sang capres ke kotanya. Jauh apapun rencana yang sedang dibangun Anies, tentu Gibran tidak dalam posisi memberi penilaian. Tentu sangat berbeda jika kita melihatnya dari sisi Anies Baswedan. Pengamat politik Adi Prayitno dinilai secara politik elektoral, pertemuan antara Anies dan Gibran Rakabuming Raka tidak akan mempengaruhi keputusan politik strategi di level nasional. Barangkali ada benarnya jika disebut Anies bermaksud tak baik ketika tiba-tiba bermanuver di tengah kegalauan partai-partai yang akan mengusungnya. Dan kecurigaan kita kian mengerucut karena aksinya itu dia tunjukkan ke tak lama setelah melakukan pertemuan dengan pengurus Nasdem, Demokrat, dan PKS di Bali. Adakah kaitan pertemuan itu dengan rencana Anies? Hanya Tuhan dan Anies yang tahu.